The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat FJF Padang, senang bisa bertemu kembali. Saya yakin dan percaya kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Mari sejenak tinggalkan setiap aktivitas kita karena kita mau memberikan waktu yang terbaik dan membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Pada hari ini kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menyediakan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Selamat beribadah.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur untuk hari Minggu ini kita kembali bisa beribadah secara online. Saya percaya kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita beribadah bersama-sama secara online pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh bernafas Tuhan, kami boleh menyadari semuanya ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Kalau kami boleh beribadah secara online pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Penyertaan-Mu, pelindungan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita deklarasikan greater blessing kita bersama-sama pada saat ini. Saudara yang ada e-Bible atau Alkitab saudara bisa pegang di tangan kanan kita. Kita boleh nyatakan bersama-sama saudaraku. Siap saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan di mana tema khotbah saya yaitu dalam bulan ini kita tetap yaitu dalam Wisdom Speaks saudaraku, dengan temanya yaitu Wisdom in Life saudaraku. Bagaimana kita yaitu kebijaksanaan dalam suatu kehidupan atau hikmat dalam satu kehidupan saudaraku. Begitu penting untuk kita boleh menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana dalam hidup ini. Karena itu kita harus memilih saudaraku, mana yang baik saudaraku, mana yang tidak baik. Ya, kita pilih yang terbaik saudaraku dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita butuh hikmat yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tanpa hikmat yang daripada Tuhan, kita nggak bisa yaitu mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat yang daripada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, saudaraku. Ya, Yakobus pasal yang ketiga, ya kita akan lihat sebentar. Kita akan buka Alkitab kita, saudaraku. Yakobus pasal yang ketiga, yaitu ayat yang ke-13 ya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah buka Alkitabnya, saya ajak kita juga bisa baca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 kita baca dengan suara yang keras. Oke, siap saudaraku? 3, 2, 1. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya, ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17 kita baca dengan sama-sama.
Tetapi hikmat yang dari atas, yaitu hikmat yang daripada Tuhan adalah apa, saudaraku? Pertama-tama dikatakan murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Ayat 18 yang terakhir kita baca bersama-sama. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin, saudaraku. Ya, kita belajar di sini bahwa wisdom itu is more about the way you live. Ya, hikmat itu adalah dikatakan bagaimana atau cara hidup kita, saudaraku. Cara kita hidup. Ya, ini penting, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada suatu pertanyaan yang kalau kita ditanyakan, yaitu jika suatu hari Anda meninggal, kita meninggal, ya, apakah Anda ingin dikenal sebagai orang seperti apa? Ya, apa jawaban saudara pada hari ini, saudaraku? Jika kita meninggal, dikatakan pada hari ini, dan kita ingin dikenal sebagai orang seperti apa? Ya mungkin ya pertanyaan ini, saudaraku, lebih cocok ditanyakan kepada orang-orang mungkin yang lebih senior, yang lebih berumur. Ya, mungkin itu benar, saudaraku. Tetapi umur manusia tidak ada yang tahu. Amin, saudaraku. Ada orang yang usianya masih sangat muda, tiba-tiba meninggal karena sakit, saudaraku. Who knows? Siapa yang tahu, saudaraku? Nggak ada kita yang tahu. Karena kita tahu bahwa umur manusia ini di tangan Tuhan, saudaraku. Ya, ada juga orang yang dikatakan yang rajin berolahraga, saudaraku, rajin berolahraga, ya kan? Tetapi tiba-tiba dia meninggal, saudaraku. Ya, kita nggak bisa tahu juga, dia mendapat serangan jantung mendadak tiba-tiba, saudaraku. Ya, jadi begitu banyak ya kejadian-kejadian yang kita tidak bisa duga dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan COVID-19 saat ini, saudaraku, ya, pandemik ini, saudaraku, ya, musibah ini, yaitu sakit penyakit menular yang menimpa seluruh dunia pada saat ini. Siapa yang tahu? Ya, datangnya dengan tiba-tiba saja. Tidak kenal usia, saudaraku, dari orang tua sampai anak-anak pun sekarang, yaitu juga bisa meninggal, saudaraku. Ya kan, begitu banyak di seluruh dunia kita melihat, termasuk di negara kita Indonesia pun, saudaraku. Ya, dan kita juga mengalami ya beberapa waktu yang lalu, saudaraku, ya, kejadian demi kejadian. Bahkan kalau beberapa tahun yang lalu saya masih ingat, yaitu ada 2 orang saudara sepupu saya dan 2 orang teman saya dulu. Waktu saya masih kuliah dulu di Amerika, saudaraku, yang terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing, saudaraku. Ya, ke Beijing dengan pesawat Malaysia Airlines, saudaraku. Tiba-tiba pesawatnya hilang, saudaraku. Ya kan, nggak diketemukan, saudaraku, sampai hari ini. Dan semuanya disappeared, saudaraku, nggak diketemukan. Jadi kita nggak tahu apa yang bisa terjadi, saudaraku. Karena itu saya percaya begitu penting dalam setiap kehidupan kita untuk kita menyadari bahwa hidup ini yaitu terbatas, saudaraku. Ya, ada pula juga orang yang berkati dengan umur yang panjang, bisa berusia 90 tahun, bahkan di atas 90 tahun. Ya, puji nama Tuhan, kami keluarga besar juga baru yaitu ya puji nama Tuhan merayakan secara online untuk mama kami yang kami cintai, usianya 90 tahun dengan hitungan tahun Chinese, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, kita adakan secara sederhana saja dengan keterbatasan yang ada. Ya, puji Tuhan, dan kita doakan agar mama kami Tuhan berkati dengan panjang umur dan kesehatan yang luar biasa. Dan mama saya punya cici, saudaraku, masih hidup sampai hari ini. Ya, saya panggil dia tuai saya, berusia yaitu 94 tahun, masih hidup, saudaraku. Luar biasa. Ya, jadi kita bisa melihat di sini pertanyaan tadi itu sangat relevan sebetulnya untuk semua orang, saudaraku, ya. Jadi bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda itu lebih penting, saudaraku, ya. Dan Anda ingin dikenal sebagai orang seperti apa dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, sebagai orang percaya, kita percaya hikmat itu diperlukan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari.
Hikmat itu begitu penting dalam hidup kita. Hikmat itu tidak datangnya dari pengetahuan dan pengalaman Anda, tetapi hikmat datang daripada Tuhan, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Ya, kita perlu tahu semuanya ini. Ya, memang betul kita pengetahuan dan pengalaman itu penting, saudaraku. Nggak bisa kita abaikan. Contohnya dalam kita membuat keputusan, saudaraku ya. Kita juga sedang merencanakan sesuatu, ya kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan, saudaraku. Ya, dalam mungkin kita menyelesaikan masalah, bahkan juga dalam masalah yang kita hadapi, kita membutuhkan senantiasa hikmatnya daripada Tuhan, saudaraku. Jadi ketika Anda sedang dilanda masalah, saudaraku ya, kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan caranya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Hikmat itu datang daripada pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan melalui firman Tuhan, saudaraku. Jadi hikmat itu datangnya dari hasil personal relationship kita, hubungan kita pribadi bersama dengan Tuhan yang dibangun hari demi hari, setiap hari. Bahkan minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan juga tahun demi tahun, saudaraku. Jadi ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, ketika Anda juga menolong orang lain, bahkan ketika Anda juga sedang belajar sesuatu atau mengalami masalah, ya atau sedang menyelesaikan masalah, apapun juga yang Anda kerjakan, yaitu Anda membutuhkan hikmat. Kita semua membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi milikilah hikmat. Amin, saudaraku. Ya, kita lihat dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 tadi, jelas dikatakan, adakah di antara kamu yang benar-benar bijak dan mengerti? Maka Anda harus menunjukkan kebijaksanaan Anda dengan hidup benar, saudaraku. Ya, Anda harus melakukan apa yang baik dengan humbleness, dengan humility, dengan kerendahan hati. Karena itu begitu penting kita memiliki sikap yang rendah hati ya dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Segala sesuatu dilihat dari buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, yaitu buah itu dikenal daripada apa, saudaraku? Pohon itu dikenal daripada buahnya. Amin, saudaraku. Ya, kita bisa melihat buah. Kalau kita lihat buah durian, nah kita lihat ya kan pohonnya begitu besar, saudaraku. Kalau kita lihat juga buah mangga, kita tahu kita bisa mengenal, saudaraku, semuanya. Jadi dari pohon kita nanti bisa mengenal, yaitu hasilnya dari buahnya itu sendiri, saudaraku. Karena itu kita ingin senantiasa hidup kita menghasilkan buah yang baik. Amin. Ya, buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Orang yang berhikmat juga dilihat daripada buahnya, dari sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, saudaraku. Taste and see that the Lord is good. Amin, saudaraku. Kita harus bisa mengecap dan merasakan, melihat bahwa Tuhan itu baik. Melalui hidup kita, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa memberkati orang lain dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi ya, hikmat ini begitu kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita harus hidup yang benar dengan suatu sikap kerendahan hati yang daripada Tuhan. Living right and humility, saudaraku. Ini berbicara mengenai karakter, saudaraku. Ya, hidup benar dan kerendahan hati berbicara mengenai karakter. Yang namanya karakter itu yaitu suatu hasil yang kita kerjakan dari kebiasaan kita terus-menerus. Dari tindakan yang kita lakukan terus-menerus, saudaraku. Dari tindakan yang dihasilkan melalui pemikiran kita, semuanya itu berawal dari hati kita. Jadi karakter tidak dibangun dalam waktu satu hari. Karakter tidak terjadi secara instan, saudaraku, tiba-tiba tidak. Tapi harus dibangun secara intensional. Ya, secara sungguh-sungguh, dengan niat, dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi pertanyaannya, apakah karakter kita sudah menunjukkan kita orang berhikmat atau tidak? Saudara sendiri yang menjawab. Amin, saudaraku.
Apakah yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita setiap hari? Bagaimana kita bertutur kata dan bertindak, ya saudara, dalam kita bergaul dengan masyarakat, dengan kita berkomunikasi dengan orang lain. Begitu penting, saudaraku. Karena orang berhikmat membangun karakternya di dalam firman Tuhan, saudaraku. Ia melatih dirinya untuk taat kepada firman Tuhan. Ia mengisi hati dan pikirannya dengan perkataan dari firman Tuhan, saudaraku. Ia memastikan perkataan dan perbuatannya benar di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi bangunlah karakter Anda dengan baik. Ya, karena pada akhirnya dikatakan it's the way you live, not the way you talk that counts, saudaraku. Ya, saya ulangi, dikatakan it's the way you live, not the way you talk that count. Bagaimana cara Anda hidup yang diperhitungkan, bukan cara Anda berbicara, saudaraku. Kadang-kadang orang bisa berbicara dengan manis, tapi belum tentu karakternya manis, saudaraku, ya. Karena itu kita bisa melihat bagaimana, yaitu cara hidupnya sehari-hari, saudaraku. Apakah dia mencerminkan karakter Kristus dalam setiap kehidupannya, saudaraku. Ini penting yang kita harus perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Jadi hikmat yang datang daripada Tuhan itu pertama-tama murni. Amin. Murni, saudaraku. Dan selanjutnya itu pendamai. Orang yang suka berdamai. Bukan suka berantem, suka bertengkar dan sebagainya. Menjadi orang yang itu namanya peacemaker. Karena itu kita harus menjadi pribadi yang suka damai. Amin, saudaraku. Ya, dan jadi orang yang peramah. Amin. Peramah, saudaraku, disukai oleh banyak orang, saudaraku, ya. Penurut dikatakan, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat ini selalu siap untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah dan melakukan kebaikan untuk orang lain. Hikmat ini selalu adil dan jujur, saudaraku. Jadi kita harus mengerti bahwa objek daripada kasih Allah selalu yaitu fokusnya kepada yaitu manusia. Tuhan ciptakan bumi ini segala isinya untuk manusia. Bahkan dia turun ke dalam dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa supaya manusia bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah, saudaraku. Dia juga yang memberikan hikmat kepada manusia. Jadi kita bisa melihat di sini tujuan Allah yang sesungguhnya, yaitu untuk menolong semua manusia, to help people and to do good for others, untuk menolong semua orang manusia dan melakukan yang baik untuk orang lain, saudaraku. Hikmat yang diberikan Allah kepada manusia semuanya untuk kebaikan. Amin, saudaraku. Semuanya baik yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita mengucap syukur. The wisdom that comes from God is always lead to a greater purpose, saudaraku. Ya, hikmat yang datang daripada Tuhan selalu menuju kepada tujuan yang lebih besar, saudaraku. Kita mengucap syukur tahun ini kita mencanangkan suatu tema besar kita, greater blessing. Berkat Tuhan yang lebih besar, saudaraku. Walaupun kita mengalami di awal bulan Maret di Indonesia, kita mengalami masa pandemi sampai hari ini, pandemi COVID-19, saudaraku. Saya percaya di balik bencana ini, di balik semua yaitu hal-hal yang kita melihat yang tidak enak yang ada di sekitar kita, saya percaya di balik semuanya ini tetap ada rencana Tuhan yang lebih besar, tetap ada berkat Tuhan yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita perlu hidup berhikmat, kita perlu hidup takut akan Tuhan, kita perlu hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena itu kita perlu menyadari, saudaraku, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam setiap kehidupan kita. Adalah pemikiran yang salah jika Anda berpikir untuk menolong orang lain, atau Anda harus menjadi kaya terlebih dulu, atau kalau Anda harus menjadi pintar, memiliki kemampuan yang spesifik untuk dapat melakukan kebaikan bagi orang lain. Enggak, saudaraku, ya. Ya, Tuhan bisa pakai saudara apa adanya, saudaraku, dengan keadaan saudara. Yang penting hati saudara yaitu mau menolong orang lain. Hati saudara
mau menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Kita ikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Karena Tuhan menciptakan semua manusia ini berbeda-beda. Dia memberikan kita talenta, kemampuan, sumber daya yang berbeda-beda, saudaraku. Jadi kalau Anda dapat melakukan kebaikan dan menolong orang lain dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, saudara bisa menjadi berkat. Everyone can do it. Amen. Setiap saudara, setiap orang dapat melakukan. Ya, termasuk saudara dan saya, kita semua. Amen, saudaraku. Dan hikmat diberikan Allah kepada kita sehingga kita dapat menggunakan apa yang kita miliki untuk menolong orang lain dan berbuat kebaikan dengan bijaksana, saudaraku. Wisdom allows us to use God resources to help others, saudaraku. Jadi hikmat itu mengizinkan kita untuk menggunakan sumber daya Allah sendiri untuk bisa membantu orang lain, saudaraku. Ya, kita mengucap syukur untuk hal semua. Yakobus 3 ayat 18 tadi yang kita sudah baca dikatakan dengan jelas, orang-orang yang bekerja untuk perdamaian dengan cara damai mendapatkan berkat yang datang dari kehidupan yang benar, saudaraku. Jadi penting untuk setiap kehidupan kita untuk kita menciptakan perdamaian dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam society masyarakat, di dalam gereja juga, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau kita ada di satu komunitas, kita menjadi orang yang peacemaker, yang membawa damai, bukan menjadi orang yang troublemaker, saudaraku, pembuat masalah. Amin, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, ya, jagalah hati kita, ya, jaga mulut kita, dan jaga pikiran kita. Amin, saudaraku. Berkata yang benar, ya kan, dan berpikir yang benar juga, dan melakukan yang benar dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berhikmat dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudaraku. Jadi kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, ya, kepada siapa saja, saudaraku. Ya, ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Carilah hikmat dan mintalah hikmat yang daripada Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Ya, saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah saat kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Peace comes when God's wisdom help us to do the right things, saudaraku. Perdamaian itu akan datang saat hikmat Tuhan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang benar dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, berdamailah dengan Tuhan, saudaraku. Berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamailah dengan sesama kita. Kita harus menjadi peacemaker, menjadi orang-orang yang berhikmat dengan hidup kita, saudaraku. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan juga disukai oleh banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita, saudaraku, secara singkat. Bagaimana, yaitu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang saudaraku, yang salah satunya orang yang berbahagia, orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya. Yang kedua, yaitu orang yang tidak punya musuh. Amin. Yang suka berdamai, tidak punya musuh. Dan baru yang ketiga, orang yang tidak punya hutang, saudaraku. Amin. Ya, kita free daripada semuanya itu. Ya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, agar Tuhan memberkati kita, menjadikan kita orang yang berhikmat dalam hidup ini, sehingga hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita. God bless you. Amin. Saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, ya Tuhan Yesus, untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana Tuhan wisdom in life ini, bagaimana yaitu kita berhikmat, menjadi orang-orang yang berhikmat dalam hidup ini, menjadi orang-orang yang bijaksana, ya Bapa. Kami butuh akan hikmat yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntunlah setiap langkah demi langkah dalam hidup kami. Kami Tuhan berdoa pada saat ini, minta hikmat yang daripada Tuhan. Di samping pengetahuan yang kami dapatkan melalui studi kami, melalui kuliah kami, mungkin di sekolah Tuhan, kami juga membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan.
yaitu yang kami dapatkan melalui pengenalan kami pribadi dengan Engkau, persekutuan kami pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu tuntun hari demi hari dalam langkah kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berhikmat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudaraku, saudara yang ada di rumah bersama-sama dengan keluarga saudara, ya saudara bisa ambil roti dan anggur bersama-sama. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini, saudaraku. Ya, saudara bisa pegang roti ini yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan saudara. Saya percaya perjamuan kudus ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat yang daripada Tuhan, akan mendatangkan berkat yang besar dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Karena itu mari saudaraku, ya saya ajak kita bersama-sama pada saat ini untuk yaitu memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dan kita mengucap syukur atasnya. Roti yaitu tubuh Kristus, tubuhnya yang dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu, tubuhnya yang hancur di Kalvari, membuktikan pengorbanan Yesus tidak ada duanya. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dia rela mati untuk menanggung segala dosa kita, membebaskan kita dari segala kutuk, bahkan sakit penyakit, bahkan kutuk kemiskinan tidak menimpa setiap kehidupan kita. Karena itu kita mengingat akan karya penebusannya, kita mengingat akan pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada hari ini kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap perjamuan kudus ini. Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Engkau tahirkan hati kami, tahirkan pikiran kami, kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Mungkin dosa dalam perkataan kami, atau dosa dalam pemikiran kami, ataupun juga dalam tindakan kami Tuhan. Engkau yang sucikan ya Bapa, Engkau yang kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuhmu pada saat ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Kita mengucap syukur untuk darah Yesus yang tertumpah di Kalvari, di Golgota lebih 2000 tahun yang lalu. Darahnya saudaraku yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Darah yang membebaskan kita dari segala kutuk. Darahnya melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu ya Tuhan Yesus. Darah-Mu yang sudah mengampuni segala dosa kami, menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih melalui darah-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh ya Tuhan Yesus dipulihkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh dilindungi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, dan cawannya lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja saudara. Mari ambil waktu beberapa saat untuk mengucap syukur. Saudara bisa mengajak dengan keluarga saudara atau ICAN member saudara, ya, mengucap syukur, berdoa untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada kita.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu melindungi kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menjaga setiap keluar masuk kami ya Bapa. Biarlah pemulihan boleh selalu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Berdamai dengan Engkau, berdamai dengan keluarga kami, berdamai dengan semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang yang berhikmat ya Tuhan Yesus. Kami butuh akan hikmat yang daripada Tuhan, bukan hikmat yang daripada dunia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Allah pada saat ini. Kita mengucap syukur. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih, jika pada hari ini Engkau dengan setia dan taat mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkatnya akan datang dan turun atasmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang kudus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkahmu. Dia yang akan memegang setiap kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa, membawa hidupmu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu kemuliaan demi kemuliaan yang lain. Tuhan memberkati setiap rumah tanggamu, setiap usaha pekerjaanmu. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang selalu memberkati engkau juga dengan kesehatan yang terbaik, dengan berkat panjang umur, dan seluruh kehidupanmu boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Have a good Sunday. Bye-bye. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mengikuti online service IFGF Padang. Saya percaya setiap penyembahan dan firman Tuhan yang boleh kita dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan membawa kita kepada perjalanan iman yang semakin luar biasa. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti online service IFGF Padang. Welcome, Anda adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Sebelum mengakhiri ibadah kita, saya ingin menyampaikan beberapa buah informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, untuk IFGF Kids, hari ini pukul 10 pagi akan ada online service Kids di YouTube channel IFGF Kids. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki anak dapat mendampingi anak-anaknya dalam beribadah. Yang kedua, doa malam tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam menggunakan aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF Padang setiap minggunya. Yang ketiga, iCare tetap berjalan seperti biasa. Silakan hubungi iCare Leader saudara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan bagi saudara yang belum tergabung ke dalam iCare, silakan menghubungi setiap iCare Leader yang ada. Yang keempat, minggu depan tanggal 9 Agustus 2020, ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel IFGF Padang. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mengikuti setiap akun sosial media gereja kita agar mendapatkan update informasi mengenai kegiatan IFGF Padang. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung, ataupun ucapan syukur, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama IFGF GC Padang. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan percaya bahwa apa yang Ia kerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Happy Super Sunday and God bless you.